Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidin. Insyaallah bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal, beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hendaklah kita mendengarkan ajaran dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Sesungguhnya diwajibkan kepada setiap umat Islam belajar menuntut ilmu, muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baik itu muslimnya laki-laki ataupun muslimnya perempuan. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun berada, saudaraku hamba Allah seiman, rahimakumullah. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan demi meningkatkan derajat ibadah kita, dengan tentunya kita meningkatkan kualitas daripada ibadah itu sendiri, terutama menuju hakikat diri kepada Allah dalam rangka darajatun fil ruhaniyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tentunya kita harus banyak-banyak mentadabur dari kajian baik syariat, hakikat, tarekat dan makrifat.
Kenapa demikian? Karena yang dikatakan derajat itu adalah sesuatu adab yang harus memuliakan sebuah kekuatan kepada Allah. Baik kekuatan itu berupa solat maupun zikir dan segala perbuatan amaliyah lainnya. Untuk itu dalam waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak berbagi mengenai kalam-kalam yang sangat menentukan di dalam Islam. Apa kalam yang sangat menentukan? Wabil khusus di dalam rangka solat. Di sini ada nawaitu atau niat atau usoli. Nah, usoli ini mengungkap kata lillahi ta'ala. Kalau persoalan usoli ini kita tidak meningkatkan pengetahuan, berarti kita tidak meningkatkan derajatnya. Karena ini adalah tujuan. Kalau tujuan kita belum mutlak, maka perjalanan dikhawatirkan akan tersesat. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Dikatakan secara syariat lillahi ta'ala itu karena Allah semata. Kalau kita mengambil pelajaran di dalam kenaikan derajat amaliyah menjadi kodrat ibadah, maka kita perhatikan ada nuansa kata ilah dan ta'ala. Ini sangat menjadi suatu pertanyaan besar. Bagaimana menempatkan dua asma Allah ini, dua nama besar Allah ini, yaitu dengan sebutan ilah dan ta'ala. Apapun kalau kata itu tetap disandarkan kepada kodrat yang telah ditentukan. Kalau kita bicara mengenai ilah, adalah usul daripada kodrat, usul daripada semua kejadian. Wujud Tuhan dalam wahid ketunggalannya disebut ilah, yaitu Tuhan. Tapi ketunggalan dirinya yang bersifat wahid, bukan bersifat aku. Nah, ini ada perbedaan dengan kata ta'ala. Nah, ini adalah perbedaan pernyataan ibadahnya menuju dirinya sendiri. Jadi kalau ibadah ini tidak menuju kepada Allah, ini ibadah bukan dikatakan syahadah atau solat atau langsung. Jadi kalau lillahi ta'ala sangat banyak mengandungkan suatu tasdik makna. Ada disebut lillah itu jalan, ta'ala itu Tuhan. Dan kalamnya ada berkata ilah adalah ta'ala. Ta'ala suatu kemuliaan besar, kerajaan singgasana ketuhanannya yang disebut kesifat ta'ala. Ta'ala ini adalah ta itu ibadah, ala itu Tuhan. Nah, jadi kalau ilah, nah ini menuju ketuhanannya. Nah, ini sering kita kaji selama ini. Kalau yang mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, di sini dia sudah bersandar kepada ta'alanya. Kalau bersandar kepada ta'alanya, yaitu kebesaran kekuasaannya serta penghimpunannya kepada sifat ketuhanannya menuju keakuan dirinya ilah, maka ta'ala ini kesempurnaan kodrat Tuhan yang harus berdiri di dalam takbir, menjabatkan
mendapatkan kodrat ketuhanan semata di dalam takbir dinamakan ihram. Inilah yang dianjurkan oleh syahadat. Dianjurkan oleh syahadat, syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Kalau satu itu adalah ahad, ini adalah kodrat ta'ala, kodrat ketuhanannya. Kodrat ketuhanan yang tidak ada mengandung kodrat-kodrat lain, mutlak dalam makom ihram. Nah, ihram ini adalah sandaran diri. Itu artinya diri yang sir, sementara ihram itu adalah makomnya atau kodrat diri rahasia. Inilah yang dikatakan ihram, bukan ahram, bukan uhram. Dia beda. Kalau kita sebut dalam kalam ini ih. Jadi kalau kita tajalikan itu bisa menjadi kata Allahu Akbar. Kenapa? Perbuatan diri sir, ya, yaitu menuju kepada diri yang zat sebagai pelaksana wujudnya, dan diri yang batin adalah himpunannya dalam masa Nah, maka dikatakan di sini lillah dan ta'ala, ilah dan ta'ala, dan ini ta itu ibadah, Allah itu adalah aku. Aku juga yang beribadah kepada diriku sendiri. Nah, ini adalah kepada diriku, yaitu dikatakan dengan ilah atau dikatakan dengan hu atau keakuannya. Jadi kita harus memahami makna-makna yang terhakikat di balik kalam-kalamullah ini sangat luar biasa. Jadi kalau di sini semakin nyata di dalam pelajaran kita bertakbir, hakikat solat ini sering dikatakan oleh ahli-ahli marifat yang katanya itu hanya aku yang menyembah diriku sendiri. Sebetulnya disimpulkan seperti itu agak mengkhawatirkan kepada pemahaman umat. Maka lebih baik kita merinci seperti apa makna dari maksud aku yang menghadap diriku sendiri. Maka di sini kita ungkap bahwasanya dari awal kita telah katakan yang tidak bersekutu dengan dia hanya kodratnya sendiri. Nah, yang berikutnya sifat kodrat ketuhanan ini disebut ta'ala. Nah, ta'ala ini adalah jalan ta'ala kepada ilah. Nah, ini yang dikatakan lillahi ta'ala. Jadi ini adalah ungkapan daripada jalan Tuhan kepada dirinya. Nah, inilah yang dikatakan, karena yang dia jadikan umat itu adalah dirinya sendiri, dan dia bertahan menjadi keakuannya. Ini adalah dirinya sendiri, tapi di dalam ibadah dia adalah ta'ala, sebuah kodrat diri yang dimaujudkan ke dalam kodrat insaniyahnya berupa ihsan. Inilah dikatakan diri kodratnya Allah. Tetapi dalam pemahaman dari kalam-kalam yang dimaksud ilah dan ta'ala, inilah kalau ilah, inilah yang dikatakan awal diri adalah Tuhan bernama ilah, wahid, wujud tunggal, aku dalam asalnya. Jadi kalau kita katakan nanti aku adalah aku, nah di sini sudah bertemu bahwasanya yang ta'ala itu adalah keumatan diriku sendiri. Nah, Allah jadikan umat tetapi dari rohaninya sendiri. Nah, ini dikatakan ta'ala. Jadi kebesaran, kemuliaan, keagungan. Jadi kalau orang dari kita di makom syariat mengatakan Allahu Ta'ala, lillahi ta'ala, Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Jadi
pujian kebesaran melalui kata ta'ala. Keagungan Allah Maha Mulia, Allah Maha Bijaksana, dan semua kemahaannya ada pada sifat ta'alanya, yaitu sifat ketuhanannya. Nah, sifat ketuhanannya ini, sifat daripada ketuhanannya ini, keumatan dirinya sendiri akan menuju wujud diri sejatinya, yaitu akan menghadap wujud diri sejatinya. Nah, ini adalah antara ta'ala dengan ilah. Jadi kalau ini perjalanan alif kepada alif, kita harus cepat maklum dengan kodrat kita. Sesungguhnya pencarian diri kita sudah semakin meningkat, bahwasanya mempertemukan kodrat dua alif ini dalam pensaksian batin bilahnya, inilah yang membuat kita menjadi maujud daripada sesosok insanu, atau dikatakan khuliknya, yang akan berperan merekrut, menjalankan dan menyaksikan menuju jalan yang dilihat oleh Allah dalam bermakrifatullah. Kalau Allah tidak membuka ijab makrifatnya, saksi apa yang berfungsi? Tidak ada, kecuali Allah membuka hijab ma'rifatullahnya, barulah kita bisa menyaksikan kejadian untuk kembali wal hakum bali bismillah. Barulah kita bisa menyaksikan kebenaran tauhid itu setelah Allah berijabah dengan panduan mata dan penglihatannya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kini kita sudah mulai meningkat masa pemahaman diri, bahwasanya keakuan Allah dalam sifat ilahnya tadi, dalam kebesaran, keagungan, kemuliaan dan ketuhanannya Allah dalam masa ta'alanya, maka menyadarkan kita kepada alam kesaksian. Semata-mata ibadah diri yang tertinggi adalah masuk dalam makom pensaksian. Artinya puncak kebenaran suatu ibadah itu adalah sebuah pensaksian. Intinya, kalau kita sudah paham ilah dengan ta'ala adalah diri dan sebuah kebesarannya, sebuah wujud aku dirinya, menuju, ditujui dan dihampiri dan didatangi oleh kerohanian dirinya dalam masa ketuhanan dirinya, disebut dengan masa ta'ala, yaitu masa kemuliaannya. Hanya kodrat kemuliaannya yang bersifat aftar, yang bersifat maujud, yang akan kembali kepada wujud dengan titian sebuah makom disebut dengan makom nahu. Apa makom nahu? Adalah makom diri, makom kajian diri. Kalau kajian diri bukan diri yang banyak, kajiannya itu nahu, yaitu kajian kodrat diri. Hanya dengan kodrat dirilah ada perintah Allah untuk mencari dirinya. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Jadi hu-nya ini yang menyatakan keakuan Allah, bukan mencari diri kita, tetapi bertajalinya kodrat Allah dalam tingkat kerahasiaan, ada mewujud kodrat di dalam wujud itu sendiri. Inilah insaniyah. Insannya Allah masuk ke dalam, menuju ke dalam kodratnya dalam rangka mendapatkan keumatan dirinya untuk menuju ketuhanan dirinya. Inilah hebatnya tataan daripada wasilahnya Allah dalam menepati janjinya. Kalau aku dizahirkan untuk menyembah, maka zahir ini tingkatkan menjadi syariatullah. Jangan bertahan dengan zahir terlihat, tapi bertahanlah
dengan zahirnya syariatullah, yaitu syariatnya Allah, af'alullah wal fi'ilullah. Bergerak Allah dan menggerakkan adalah Allah. Dalam hati pandangan kegerak, bukan melingkat atau mengingat dua Allah, tetapi pandangan menuju kodrat yang dua. Insya Allah kodrat batin menggerakkan kodrat zahir. Inilah yang dinamakan wal fi'ilullah dengan wal af'alullah. Insya Allah dengan kita sudah paham bahwasanya sifat ta'alanya bagi Allah, dikala ketuhanannya itu adalah bersifat ta'ala, mulia, kemuliaan dirinya yang sangat tinggi dengan disebut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu artinya Allah yang maha berderajat, maha agung, maha tinggi, maha derajat. Insya Allah Ta'ala adalah kodrat dirinya sendiri yang dituhankan oleh umat menuju wujud dirinya, yaitu ilah, masa awal Tuhan, yaitu diri. Inilah yang dikatakan kembali diriku kepadaku. Nahu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita meningkatkan pengetahuan iman dan takwa kita, insya Allah semakin tinggi derajat solat kita, semakin mulia. Asal jangan merasa kita kemanusiaan melata, bernafsu, berakal, melahirkan, berkodrat manusia, merasa mampu menghadap kepada kiamuhu binafsihi. Jangan lakukan si pungguk merindukan bulan, tapi capailah bulan itu dengan kerinduanmu. Insya Allah semua akan terjadi. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wat taufiq wal hidayatu fil jamiati. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.